Hari ini jadwalnya hingga sampai pukul 21.00, akan tetapi sudah 2 kali pemanggilan kepada salah satu direktur yaitu Pak Jaja, dan beliau 2 kali mangkir. Dan ini saya harap untuk menjadi perhatian karena ini bukan RDP, ini bukan raker, ini adalah pansus dan ini adalah hak angket, pasti akan ada konsekuensinya. Dan saya ingatkan kembali kepada para saksi yang telah disumpah di bawah kitab suci Al-Quran sesuai dengan agamanya, maka berikanlah jawaban yang jujur, apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Buat siapa? Buat perbaikan layanan jamaah haji ke depan. Karena pansus ini sesuai dengan undang-undangnya di MD 3, ketika panggilan pertama, kedua, ketiga mangkir, maka ini setara dengan pemanggilan KPK, setara juga dengan pemanggilan kepolisian, yang pastinya kita akan minta koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk memanggil paksa saksi-saksi tersebut. Kawan Dasopang, ya sebelum Pak RT mau main? Pak Ketua, saya hanya sedikit. Ya silakan Pak RT ya. Saya tidak akan bicara materi. Saudara saksi, saya ingatkan saudara saksi kan sudah disumpah. Wajib hukumnya untuk mengatakan yang benar, ya, bukan yang lain. Saya melihat apa yang disampaikan dalam 20 menit saya duduk di sini. Saudara saksi berpotensi untuk melakukan contempt of parliament. Bahasanya melecehkan parlemen. Apa-apa yang kami hadirkan sebagai bentuk pertanyaan adalah suatu kehormatan bagi saudara saksi untuk memberikan jawaban secara paripurna. Dalam banyak hal, saudara saksi saya pikir punya jawaban, tapi enggan menjawab. Dalam banyak hal, cenderung membuat kalau kita enggak mencerna secara lebih detail, pernyataan saudara saksi justru akan membuat pansus ini tidak memiliki kesimpulan, karena tadinya jawabannya A, jadi B, jadi AB, jadi A, jadi B lagi. Nah, ini yang saya katakan, saya mohon Pak Ketua, terhadap saudara saksi ini, saya minta, saya juga menghormati keadaan fisik yang sedang kurang enak badan ya. Saya minta saudara saksi untuk dihadirkan besok malam untuk menjawab semua yang sudah kita utarakan di sini secara lebih terang dan lebih jelas. Saya berharap tidak ada lagi yang saya lupa, tidak ada lagi yang seingat saya. Kalau tidak salah, dan mudah-mudahan saudara saksi paham betul, ini adalah forum yang sakral, dan kami juga menghormati saudara saksi, dan mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi untuk memastikan keterangan-keterangan saudara saksi yang di atas sumpah ini. Terima kasih Pak Ketua. Menambahkan Pak Ketua, mohon untuk besok diperkuat karena tadi banyak pertanyaan kita yang sebetulnya tidak dijawab, beliau diam. Mohon itu nanti untuk dilengkapi dokumennya, termasuk satu, yaitu ketika memutuskan pendaftaran lelang itu siapa aja, kan itu ada dokumen. Yang kedua, pembayaran untuk minta dari BPKH kepada keuangan Bina Haji. Kemudian yang ketiga, SK yang ditunjuk menjadi tim pelaksana yang ada di Arab Saudi. Jadi 3 hal ini yang mohon dokumennya untuk diserahkan kepada pansus. Terima kasih. Bagaimana Pak Subhan? Siap? Sama Oke. dokumen lelang tadi Pak Ketua. Oke, begini Pak. Ini sudah jam 4.15, kita sudah 2 jam 15 menit mengoreksi masalah ini dan sudah banyak temuan-temuan. Sekarang tinggal saya ya, tolong dicatat Pak. Pak Subhan tahu tanggal 10 Januari itu kan ada surat permintaan biaya haji Pak tadi kan? Tahu Pak ya? Ya Pak sekarang.
yang tanggal 10 Januari, surat dari Pak Dirjen ke BPKH. Ya, Tahu kan ya? Nah, di dalam surat ini itu sudah di state berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2024 bahwa alokasi kuota jamaah hajinya sebanyak 213. Ini mengacu kepada Kepres. Nah, sementara saya baca di Kepresnya tidak mengatur tentang jumlah jamaah, hanya asumsi biaya. Nah, asumsi biayanya mengacu pada keputusan Panja itu 241. Ketemu angka 8,2 triliun. Jadi sebetulnya dari isi surat ini sebelum ada KMA sudah ada keputusan, tapi tinggal dituangkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek ini, dirjen maupun direktur sesungguhnya sudah tahu. Menteri sudah tahu juga kalau dari aspek ini. Jangan mengatakan tidak tahu kalau dari surat ini. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Pak. Dari tadi Bapak itu mengatakan ada penumpukan di Mina, solusinya murur. Satu lagi solusinya adalah pengalihan kuota. Yang Bapak usulkan yang mana kepada pimpinan? Kami tidak mengusulkan, Pak. Lah terus? Kami hanya memaparkan saja. Pemaparan itu sifatnya usulan atau penjelasan? Penjelasan saja. Oke, dari Bapak. Nah, terus yang mengambil keputusan siapa? Ya pimpinan lah, Pak. Pimpinan. Di forum apa pimpinan mengambil keputusan? Kami tidak ikut dalam itu, tidak tahu. Ketika Bapak memaparkan itu kepada pimpinan, itu pimpinan siapa? Menteri sama Dirjen atau Dirjen saja? Pak Dirjen saja. Dirjen saja. Ketika memutuskan ada kuota 10.000 itu diputuskan di forum rapat apa tidak? Saya tidak tahu. Saya terima jadi saja. Terima hasil saja. Oh, yang tapi mendengar kabar itu aja, hanya mendengar kabar. Benar kabar selalu kemudian dikasih KMA ini untuk diterapkan dalam penyediaan. Oke. Pak, saksi sebelumnya Pak Dirjen itu mengatakan keputusan membungkus keputusan 10.000 itu berdasarkan rapat dengan bawahan, terutama dengan Direktur Luar Negeri di bulan Desember. Ada rapat katanya gitu. Yang di situ ada simulasi-simulasi. Di simulasi itu saudara direktur mengatakan ada penumpukan. Betul. Nah, ada penumpukan itulah kenapa oleh Dirjen dijadikan solusi untuk mengalihkan yang 10.000 itu dikasihkan ke ONH khusus. Nah, tapi pada sisi lain di sini tadi ada juga skema murur untuk mengatasi itu. Maka tadi saya katakan di dalam paparan Bapak itu penjelasan itu yang ditulis di situ murur atau pengalian. Murur saja, tidak bicara soal pengalian. Bisa dikirim besok dokumennya. Paparan Bapak itu yang asli. Ya. Kita bisa audit forensik loh. Tanggal berapa itu paparan saudara? Nggak ingat tanggalnya, Pak. Coba dicek lagi. Ya kan, di sebelum itu. Ya. Pasti ada itu. Ya kan? Di mana rapatnya? Di kantor, Pak. Di kantor. Kantor di ruangannya siapa? Di ruang rapat, Pak. Ruang rapat. Ada CCTV-nya nggak? Harusnya ada, tapi kami nggak ngecek nanti. Dari situ udah ketahuan, Pak. Kalau seandainya dicek dari situ. Dari situ akan ketahuan siapa yang mengusulkan. Jadi Bapak mendingan ngomong apa adanya. Kalau memang Bapak mengusulkan, nggak apa-apa. Usul itu nggak salah. Usul. Yang salah itu yang mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan pun nggak salah. Kalau nggak melanggar undang-undang. Ya. Sebetulnya, saya kira cukup dari kami. Barangkali yang lain. Pimpinan, Pak Subhan, saudara saksi bahwa Pak Subhan pernah pemaparan di dalam Panja terkait dengan tempat yang nomor 2, nomor 1, nomor 3 yang orange itu kan sudah dipaparkan. Pak Subhan diminta
oleh Pak Dirjen suruh memaparkan tempat itu. Ya. Cukup. Kan? Apalagi gitu loh. Oh pernah, sudah pernah. Pernah di dalam panja itu saudara saksi memaparkan tempat untuk nanti di Mina itu di nomor 2 dan nomor 3 warna orange, bener gak? Ya. Cukup kan? Cukup, Pak. Kenapa ini kok terus dipindah kuota tambahan yang 10.000, yang 20.000, yang 10.000 dipindah ke reguler haji khusus? Bahwa kita panja itu sudah membahas 221.000 ditambah 20.000, artinya yang 8% sebesar 19.281 haji khusus, ini direkam loh Pak, yang 221.719 haji reguler. Ya. Kan itu dibahas di detail di panja itu. Ya. Gunanya panja adalah membahas secara detail, menyangkut nanti keputusan itu adalah di biaya haji BP. BP ketemunya angka 93 juta sekian. Ya. Jadi jamaah kena 25 juta, yang sudah tabung 25 juta ditambah nilai manfaat 36 juta, ya kan? Benar nggak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahi sekitar 29 juta. Itu angka jelas. Kenapa Bapak beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke raker, ya kan? Raker dibawa kepada ke presiden menjadi kepres. Ini Bapak nggak usah muter-muter Pak. Bapak mohon maaf ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab pada Allah Pak. Ibadah kita itu kalau kita ini ibadah kita kalau sudah berkali-kali sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan Pak, iman-iman Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya sampaikan. Bahwa Bapak termasuk pelaku di dalam panja. Dan keputusan raker Bapak ikut di dalam. Gitu loh Pak. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman kok Bapak diam. Bicara bohong, mohon maaf ini. Saya masih hafal Pak. Saya mimpin panja Pak. Gitu loh. Jadi tidak ada artinya Pak. Itu namanya PMA, karena PMA diselesaikan setelah panja dan raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR melawan keputusan presiden. Bapak jangan ikut-ikutan. Mengingat jumlah antrian jamaah haji kita memang juga sangat besar sekali. Bahkan menurut catatan Kementerian Agama ada 5,3 juta yang sekarang itu daftar masa tunggu nih, antriannya masih banyak. Kemudian masa tunggunya juga sangat-sangat panjang karena hampir 40 tahun. Jadi kalau kita mau daftar, kita akan menunggu 40 tahun. Nah, mengingat situasi yang sangat sedemikian rupa peliknya ya, karena animo dan minat untuk jamaah haji yang sangat besar, maka begitu kita menyelenggarakan haji 2024 dengan adanya tambahan kuota dari pemerintah Saudi Arabia sebanyak 20.000 kita itu merasa sedikit lega gitu. Jadi karena apa ya? Karena ini akan bisa mengurangi setidaknya kesenjangan yang terjadi dari jamaah-jamaah kita, khususnya bisa menyelesaikan sebagian besar dari antrean haji reguler untuk lansia. Karena menurut keterangan dari pihak Kementerian Agama sendiri juga antrean jamaah lansia ini kan sangat besar, hampir lebih kurang masih tersisa 35.000 yang range usianya antara 80 hingga 90 tahun. Oke ya, jadi kebayang di sana. Nah, tugas DPR ini adalah tugas konstitusional dan itu sudah dilakukan setiap tahun pada musim haji
kita melakukan pengawasan, memastikan bahwa baik itu persiapan, kemudian fasilitas, kemudian juga layanan dan semua ekosistem yang terkait dengan haji itu bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Kita tidak menghendaki bahwa pemerintah memiliki hambatan dalam hal layanan. Maka kemudian tentu ada panja di DPR yang terkait dengan pembiayaan, kemudian kesepakatan itu juga diambil dan seterusnya. Kemudian juga ada kunjungan ke misalnya Makkah atau Madinah untuk memastikan apakah kesiapan dari pemerintah khususnya ketika masa puncak musim haji itu bisa dilakukan dengan baik dan tanpa ada kendala, khususnya yang di Amusna ya, jadi yang di Arafah, kemudian Musdalifah dan di Mina, karena di situ adalah titik krusial bagi jamaah haji kita, entah itu situasinya yang biasanya memang sangat super crowded, tetapi juga sekaligus biasanya, mohon maaf, ketika ada masalah apakah itu kondisi sakit, meninggal dunia dan lain-lain, itu juga di titik-titik yang krusial itu. Nah, tugas pengawasan kita ini all in ya Mbak ya. Jadi kita tidak hanya case by case satu persatu. Semuanya masuk di dalam ranah pengawasan kita. Mulai dari manajemen kuota itu otomatis. Kemudian yang kedua yang terkait dengan konsumsi atau catering. Karena kita nggak mau terulang seperti tahun lalu sampai ada sekian ratus jamaah yang kena diare ya. Kemudian mencret dan lain-lain yang itu akhirnya membuat ibadah mereka terganggu dan sebagainya, memang sangat-sangat serius mengalami sakit. Kemudian kita juga memastikan di Amusna khususnya penginapan atau pemondokan jamaah haji ini dalam keadaan yang terbaik. Kenapa? Karena kita sedang dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Jadi sangat ekstrim itu panas antara 52 hingga 53 derajat Celcius, dan itu sudah jauh-jauh hari diingatkan juga oleh pemerintah Saudi agar semua negara punya mitigasi yang terkait dengan cuaca yang sangat ekstrim itu. Nah, ketika kita memiliki tambahan kuota sekitar 20.000 itu, maka kita juga berharap ada kesiapan dari pemerintah yang terkait dengan penyediaan fasilitas ini, baik cateringnya, kemudian juga pemondokannya ya, yang ini inline lah dengan adanya tambahan kuota itu. Nah, namun demikian ternyata temuan kita bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya teknis, juga kemudian kita mendapatin hal-hal yang non teknis seperti informasi yang kita dapatkan on the ground dari sana. Kita ketemu dengan beberapa pihak, bahkan penyelenggara jamaah haji dan umroh gitu, yang secara sukarela memberikan informasi indikasi yang kita bilang ada indikasi mohon maaf misalnya korupsi ya dalam teman kita yang terkait dengan pengalihan kuota itu. Kenapa kok kemudian ada situasi begitu? Karena seharusnya berdasarkan undang-undang memang ketika ada tambahan kuota, maka yang bisa diperkenankan untuk dialihkan ke haji plus atau haji khusus itu hanya 8%. Jadi kalau ada 20.000, 8%-nya itu berarti lebih kurang 1.600 yang itu bisa diberikan untuk haji plus, dan itu menjadi kewenangan Menteri Agama. Nah, selebihnya itu untuk digunakan memenuhi dan mengurangi kesenjangan antrean haji reguler. Ini adalah amanat undang-undang dan juga kesepakatan panja di Komisi 8, dan ini juga udah ditandatanganin oleh Menteri Agama sebagai Amirul Hajj ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa yang terkait dengan kuota tambahan 20.000 itu pada dasarnya DPR sudah mengetahui bersama-sama dengan pemerintah sebelum musim haji tiba. Bukan in between ya, seperti mungkin anggapan sementara orang kalau menteri punya diskresi ketika musim haji berlangsung. Enggak, karena apa? Di bulan Oktober dan November itu sama-sama udah dibahas di panja di Komisi 8 DPR, dan kemudian udah ada tanda tangan bersama kesepakatan di mana pemerintah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan 8% dari kuota tambahan 20.000 itu. Jadi hanya maksimal 1.600 untuk haji khusus atau haji plus. Nah, tapi kemudian kita mendapatkan laporan ternyata ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini diabaikan oleh pemerintah. Apa? Karena 50% dari kuota tambahan itu dialihkan untuk haji plus. Jadi bukan lagi 8% tetapi justru 50%. Tidak berhenti hanya sampai di situ, kita mendapatkan informasi ternyata ada indikasi-indikasi yang memang kurang sedap, yang ini harus kemudian didalamin lebih lanjut oleh teman-teman di hak angket haji ini. Hanya Mas ya, kalau soal itu memang kita bisa berdebat ya, dan DPR tentu sangat terbuka dan silahkan juga masyarakat yang lain membuat penilaian.
Akan tetapi bahwa kita tentu bekerja itu berdasarkan satu landasan. Yang pertama tentu landasan konstitusional dan yang kedua adalah kita cek undang-undang. Karena memang yang terkait dengan hak angket ini adalah untuk memeriksa apakah memang ada sebuah undang-undang yang kemudian dilanggar atau kebijakan yang kemudian juga diambil dan kemudian memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Nah, ini dua hal ini memang kita kemudian ketemu ya. Jadi yang pertama ada tentang undang-undang haji tentu saja, dan yang kedua ada satu kebijakan yaitu yang terkait dengan pengalihan kuota yang ini membawa dampak yang sangat serius. Karena apa ya? Karena harus kita maklum ya, ini adalah perjuangan diplomasi yang sangat tidak sederhana. Mengupayakan tambahan kuota ini adalah kerja panjang bagi pemerintah loh. Setiap tahun, dan itu memang tidak mudah. Nah, ketika ada satu momentum Presiden Jokowi ketemu dengan Pangeran MBS ya, dan kemudian di bulan Oktober itu diberikan tambahan kuota itu adalah sepengetahuan dengan DPR. Artinya itu bukan sesuatu yang terjadi pada saat musim haji itu sedang berlangsung, yang kemudian tidak ada lagi momentum untuk melakukan konsultasi atau apapun dengan DPR, dan belum lagi kemudian diputuskan semacam keputusan kepres yang terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan haji. Jadi itu jauh sebelum itu. Nah, kita mau flashback sejenak. Keputusan rapat panja di DPR bersama dengan Menteri Agama itu dengan situasi yang sama-sama difahamin bahwa ada tambahan kuota. Oleh karena itu kenapa kemudian diambillah keputusan disesuaikan dengan undang-undang. Ini adalah hasil rapat yang itu ditandatanganin oleh kemudian Menteri Agama gitu loh. Jadi kesepakatannya apa? Oke, cara ngaturnya bagaimana? Cara ngaturnya tetap 8% diberikan untuk haji plus, yang kemudian 90% itu untuk reguler. Ya apa? Karena tujuan dari diplomasi kita untuk menambah kuota kan itu alasannya. Bukan sebuah alasan karena panjangnya antrean haji khusus. Orang-orang yang bisa membayar dengan harga berapapun. Tetapi yang kita sampaikan adalah panjangnya antrean haji reguler 5,2 juta. Kemudian juga masa tunggunya yang lama. Belum lagi kemudian jamaah lansia yang itu benar-benar memang harus diprioritaskan. Maka dalam pikiran kami semuanya, sehingga kenapa kesepakatan itu juga dicapai, ya inilah cara yang jauh lebih berkeadilan ketika kita kembalikan kepada semangat undang-undang. Dan ini yang kemudian menjadi keputusan bersama, dan itu yang kemudian ditandatanganin bersama oleh kedua pihak, tentu dari unsur DPR dan kemudian Kementerian Agama. Nah, dasar penetapan, jadi hasil rapat dengan Komisi 8 dan dengan Menteri Agama itulah yang kemudian dijadikan dasar penetapan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Ya, jadi basisnya di situ. Nah, ketika ada pengalihan yang semula 8% menjadi kemudian 50%, itu lalu dasarnya apa? Karena kepresnya pun juga tidak di situ. Ya, hasil panja juga tidak memberikan ruang untuk pengalihan 50% dan undang-undangnya juga apalagi gitu loh. Bahwa kemudian andaikan ada situasi yang berbeda karena satu dan lain hal, ya bisa saja suatu saat, tetapi kan kita bicara konteks yang kemarin bagaimana sebuah prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan itu dilakukan, Mas. Jadi ini bukan hanya undang-undang tentu saja yang kemudian kita nilai itu dilanggar oleh menteri, tapi kemudian juga kesepakatan panitia kerja dengan DPR yang itu udah ditandatanganin, yang ini menjadi basis dari keputusan presiden. Baik, Mbak Lulu. Nah, ini kan ada tingkatannya nih, ada konsekuensinya nih, ya kan? Nah, tapi kan kemudian di bulan Februari 2024 Kementerian Agama mengubah kebijakan soal kuota 20.000 secara sepihak menjadi 50-50. 10% untuk haji khusus dan kemudian 10% untuk haji reguler tanpa melalui proses pembahasan dengan DPR kembali. Baik Mbak Nah, Lulu. Ini penting. Kita berhenti Jadi, sampai di situ. betul. Jadi Pak kita mendinai kalau ini soal politisasi, tetapi DPR itu lembaga politik. Ya tentu saja ini kemudian bisa dengan mudah dianggap unsur politis ya, karena memang ini lembaga politis, tetapi kita bekerja berdasarkan undang-undang, kita bekerja berdasarkan mandat konstitusi. Kalau kemudian asumsinya menteri memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengatur soal kuota ini, ya, namanya pembiayaan juga butuh persetujuan. Nah, saya mau sampaikan bahwa pembiayaan yang kemudian melahirkan Kepres nomor 6 tahun 2024 itu berdasarkan asumsi jumlah haji sesuai dengan Undang-Undang nomor 8.
Begitu Pak. Jadi bukan dengan asumsi yang 10 ribunya dialihkan untuk haji plus. Ya, jadi ini penting untuk kemudian diketahui oleh kita bersama. Kepres itu keluarlah kemudian yang terkait dengan pembiayaan haji, tetapi berdasarkan hasil putusan rapat kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 DPR RI. Dengan jumlah jamaah haji sesuai dengan undang-undang. Jadi bukan di tengah jalan ada 10 ribu untuk haji dan Kepres ini kemudian ditarik mundur sana, enggak. Jadi Kepres kan udah duluan, baru kemudian Pak Menterinya mengambil kebijakan secara sepihak. Nah, saya kira ini tetap penting untuk kemudian dipertanggungjawabkan karena kita ini punya amanat ya yang harus kita jaga bersama-sama. Dan yang kedua tentu karena ini menyangkut rasa keadilan. Bayangin kita ini udah nggak karu-karuan terkait dengan mengelola jumlah jamaah kita yang antreannya begitu panjang. Apalagi sekali lagi tema haji kita ini itu juga ramah lansia. Ketika kita punya tambahan kuota itu benar-benar kita ini punya niat baik agar ini bisa mengurangi kesenjangan khususnya bagi jamaah haji lansia. Tetapi kenapa kemudian ini tidak dipakai? Kenapa kemudian ini tidak dipakai untuk mengurangi itu? 80 hingga 90 tahun itu jumlahnya masih 35 ribu. Baik. Kalau kemudian 92% katakanlah seperti itu, dipakailah separuhnya atau bahkan semuanya aja lah digunakan untuk memenuhi menuntaskan jamaah lansia kita. Saya kira kita akan happy. Itu ada orang tua kita, mungkin itu kiai kita atau guru-guru kita, itu orang-orang biasa lah yang memang mereka ngantri dengan sangat sabar ya untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah. Tetapi kemudian ini ada sepihak di perjalanan di bulan Februari tiba-tiba dialihkan. Nah, saya kira momentum pansus adalah momentum di mana memang semua harus dibuka seterang-terangnya. Dan nuwun sewu ya, kalau saya bicara tentang konteks politik, betul ya Mas ya, ini adalah sebuah usulan yang paling mulus yang pernah terjadi di DPR. Ini adalah sebuah proses yang paling cepat diambil keputusan. Itu artinya apa? Bahwa semua fraksi itu memiliki pandangan yang sama, tidak ada yang berbeda. Pertama, ada indikasi jelas pelanggaran undang-undang. Yang kedua, kemudian menyalahi kesepakatan pada saat rapat kerja yang itu ada tanda tangannya Pak Menteri. Yang berikutnya itu juga menyalahin atau bertentangan dengan Kepres nomor 6 tahun 2024 yang terkait dengan pembiayaan haji yang asumsinya adalah sejumlah jamaah haji yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang berikutnya tentu bukan hanya tentang manajemen atau tentang pengelolaan kuota, Pak. Jadi jangan keliru. Hak angket ini tidak hanya pada satu kasus. Jadi the whole ekosistem yang terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 tentu ini yang akan menjadi materi dan substansi hak angket. Termasuk tadi sudah disampaikan ya, ada video-video tentang yang kaitannya dengan toilet, kemudian juga manajemen di Amusna yang memang luar biasa kreditnya. Soal kredit itu memang dari tahun ke tahun, tetapi ada situasi yang extraordinary. Ada kondisi cuaca yang melampaui batas 52 hingga 53 derajat Celcius. Dan itu udah diingatkan oleh pemerintah Arab Saudi, ya kan? Dan itu sama-sama kita juga ingatkan. Nah, ketika ada tambahan kuota 20.000, katakanlah seperti itu, logikanya maka kemudian mitigasi itu juga udah dilakukan sama pemerintah. Ketika kita rapat bareng dengan pihak pemerintah Kementerian Agama di Saudi Arabia ya, di Arab, itu saya juga sempat tanyakan mitigasinya gimana nih pada saat di Amusna nanti, di Arafah dan Musdalifah dan di Mina. Udah kita hitung belum kekreditan situasinya, lansianya, kemudian toiletnya bagaimana, kemudian equipment penolongan pertama seperti apa dan seterusnya. Tapi ternyata itu yang kemudian masih terjadi ya situasinya. Jadi banyak jamaah yang ternyata tidur di lorong. Bu, itu panas sekali loh Mbak. Itu panas sekali. Iya, itu orang bisa kena heat stroke. Terlepas bahwa kemudian saya sepakat soal berapa jumlah yang meninggal. Satu aja orang meninggal harus kita anggap itu banyak. Jangan kemudian 400 atau 500 itu lebih sedikit daripada yang dahulu ya. Tetapi yang namanya tugas negara itu memastikan pelayanan harus number one. Tidak ada pelayanan nomor 2. No excuse.